Nonton film tuh kayaknya di Batam kayaknya keren banget. Aku udah nyiapin batap gitu. Katanya badan aku kayak gini bentuknya ngaruh juga. Gaya yang di Batam gimana? Di bawah salah. Iya, di bawah kelelep. Di atas licin. Di atas licin. Terusnya baki juga mentok dengkul sakit kan. Sekarang kita menikmati seks ini setelah lahir anak ketiga. Nah, kenapa baru anak ketiga baru bisa benar-benar menikmati kehidupan seks gitu? Nggak tahu, mungkin begitu kok jago gitu kan. Kayak gitu, ih jago banget, belajar di mana sih gitu kan. Untung nggak curiga, langsung cemburu dah. Nyampe melilit gini gitu. Kalau suami ya, laki-laki ya, ketika melakukan senam kegelnya tuh sebaiknya pada saat pagi hari baru pipis itu kan biasanya pipis itu banyak tuh. Oh, nah, kalau jadi laki-laki ada juga. ada senam kegel Tuh, untuk tahu mempertahankan ereksi. Ya gimana? Ini dia nih. Pernah dulu nyoba-coba nggak pakai instruktur, cuman ngobrol sama temen, pulang dari Malaysia buat tongkat tali keputihan. Perek lagi kita. Sosokan. Nih katanya temen pakai ini nih ya, biar ayahnya ya. enak. Kata temen kan ada bentuknya tuh tongkat Ali gitu kan. Ayah pikir si Ali aja tetangga kita tongkatnya lembek kan. Kok Mbak Dian mau aja sih, kan ada beberapa gitu ya istri yang ngapain sih yang kamu tuh lebay banget gini. Ya kan itu kan seru-seruan ya sebenarnya. Kok mau aja Mbak gitu. Ya, iya karena kalau misalkan buat aku kalau misalkan di tempat tidur juga kan memang bosen juga kan. Jadi ya karena aku juga lah ya, suka gitu kan, karena memang banyak adventures juga ya. Rezeki Bang Arji. jadi ya apa yang membuat kita nyaman berdua, ya ayo gitu. Di Batam juga kan bayangannya kalau di film-film di Batam enak gitu. Maksudnya nggak enak dalam badan basah gitu ya. Iya emang, licin Licin. Nggak enak gitu. Nggak sekeren yang ada di film-film kan. Kan aku pernah di tahun 80-an kan nonton film tuh kayaknya di Batam kayaknya keren banget. Aku udah nyiapin batap gitu. Katanya badan aku kayak gini bentuknya ngaruh juga. Gaya yang di Batam gimana? Di bawah salah. Iya, di bawah kelelep. Di atas licin. Di atas licin. Terusnya baki juga mentok dengkul sakit kan. Ini mesti bikin sendiri batapnya biar nggak salah kaprah gitu. Akhirnya ya kita banyak mensiasati lah, kayak suasana yang kita ganti kan. Kebetulan waktu itu ada ada undangan bintang tamu ke Bandung. Nah itu kita cari kesempatan tuh ya. Ya mungkin di sini kali dapat hotel 2 hari, ya kita manfaatin lah di situ dengan suasana rileks santai gitu kan. Baru tuh mulai merasakan gini enaknya gitu. Akhirnya pulang langsung hamil dia. Iya, anak Bandung berarti. Udah enak langsung hamil kayaknya. Anak Bandung. Tapi kita sih dapat gaya lain itu ya sempet lama juga. Maksudnya kita pindah-pindah tempat, cuma ya kita ya kayaknya itu aja. Tapi maksudnya tapi sebenarnya nggak apa-apa, yang penting ganti suasana gitu ya Mbak. Iya sih. Tapi maksudnya kita juga sama-sama belajar, nggak yang malu atau gimana ya, namanya suami istri kan. Kita ya saling tanya, maksudnya enak nggak? Dia juga sering bilang udah enak belum gitu. Udah enak ya. Jadi kita komunikasi aja. Sekarang kita menikmati seks ini setelah lahir anak ketiga. Nah, kenapa baru anak ketiga baru bisa benar-benar menikmati kehidupan seks gitu? Nggak tahu, mungkin begitu hamil anak ketiga itu dia mulai ikut tutorial Zumba. baru tuh dia Zumba, mungkin yoga, baru tuh dia sering ngobrol sama teman-temannya kali. Anaknya gini, apalagi baru ngelawan. Apalagi instrukturnya itu kan ibu-ibu yang hebring itu apa adanya diceritain, gini loh cara ngebagian suami gini. Gitu. Ternyata pas itu dia bilang kan ya abis coba deh gitu. Oh gitu, serius Mbak Dian. Pas ini baru iya kok enak gitu kan. Jadi sebelumnya itu kehidupan seksnya gimana? Jadi Mbak Dian aku diem tuh aja gitu? Iya, aku tuh gimana ya, lugu banget gitu ya, dalam artian
bener-bener sama sekali nggak tahu seks gitu. Kalau mungkin kalau cowok kan antar cowok saling ngobrol, terus di lokasi mungkin kan ada yang bocor-bocor, dia juga cowok bocor-bocor doang tapi gak curhat kan? Iya nggak sih Bang Narji? Ya nggak curhat lah. Curhat lah, paling nyela-nyelaan doang kan cowok tuh. Doang di dalam hati mah, gue banget tuh. Gitu. Nah kalau aku kan pergaulannya itu cuma seputar ibu-ibu sekolah aja kan, nganter sekolah, di situ pulang ya gitu-gitu aja. Nah setelah aku ikut yoga, zumba gitu kan, itu antar ibu-ibu tuh ada kelas apa namanya ya? Jadi ya kita saling sharing, saling curhat gitu. Nah instruktur tuh ngasih tahu gini loh caranya gitu. Jadi jadi ya baru coba yuk praktekin gitu. Ternyata enak gitu. Dan ya keterusan jadi. Kalau boleh tahu Mbak, yang instruksinya tuh kayak gimana? Misalnya gitu ya, bukan detail gimana, tapi kayak gini. Aku disuruh ganti posisi gitu, aku disuruh relax atau apa sih tipsnya yang paling berguna banget sehingga jadi wah enak nih gitu kehidupan seksnya gitu. Ganti kan posisi sih, ganti posisi gitu. ya. Di tengah-tengah hubungan seks itu oke untuk ganti posisi. Iya. Kaget dong Mbak Narji dong. Kok kamu? Enggak. Lawan mainnya jadi tanggap gitu, nih. Kok jago gitu kan? Kayak gitu, jago banget, belajar di mana sih gitu kan? Untung nggak curiga, langsung cemburu dah. Nyampe melilit gini. Gitu. Melilit gimana sih? Ya kayak dipelintir-pelintir kan? Oh di dalamnya gitu. Pernah nyuci anduk kecil kan? Kayak diginiin gitu kan? Oh diperes. Kayak diperes gitu. Aduh. Mungkin itu namanya vagina spasm gitu ya Mama and Dad. Nah, vagina spasm itu biasa terjadi kalau ketika perempuan benar-benar orgasme. Nah, vagina spasm itu benar seperti istilahnya itu ya. Kalau istilahnya Bang Narji itu tadi dililit. Jadi berarti selama ini mungkin ya aku nggak tahu ya, bisa koreksi kalau aku salah ya. Mungkin Mbak Diani itu belum benar-benar ngalamin orgasme sekuat itu. Gitu. Apakah pakai senam Kegel Mbak? Iya Kegel, iya benar-benar. Kegel. Pantes dililit tuh kan ya. Istilahnya tuh jepit lepas ya. Iya. Bener, jadi buat mereka gitu ya yang pengen ngerasain lilitannya seperti dirasain Bang Narji, jangan lupa kalau suami ya, laki-laki ya ketika melakukan senam Kegelnya tuh sebaiknya pada saat pagi hari baru pipis itu kan biasanya pipis itu banyak tuh. Oh, nah, jadi laki-laki ada juga. Ada senam Kegel untuk mempertahankan ereksi. Ya gimana? Langsung ciamik. Biar nanti kalau dililit juga tetap keras, Bang. Oh gitu. Gitu. Jadi buat laki-laki itu senam Kegel itu pagi hari sebaiknya. Jadi pas habis pipis. Jadi pas pipisnya gini, pipisnya lepas tahan gitu. Lepas tahan. Dia praktek. Lepas tahan. Enggak kan, kalau saya selama ini pipis kan kalau pagi-pagi kan pipis banyak tuh. Iya. Lepasnya gitu kan. Langsung dibes. Ini ditahan, lepas itu nanti ereksinya bisa lebih lama, Bang. Dan lebih keras. Soalnya kalau lama juga lembek kan nggak ada yang enak ya gitu kan. Kalau penis itu paling oke itu adalah sekeras ketimun untuk bisa penetrasi dan bikin enak. Sekeras ketimun. Kalau tahu cuma belendung doang tapi lembek, ya kan? Kalau kayak pisang dikupas udah ada bentuknya nggak bisa penetrasi, nggak enak juga. Tapi kalau pisang yang masih ada kulitnya atau kayak hotdog udah bisa penetrasi tapi lembek. Nah, yang paling oke itu yang seperti ketimun. Aku sih target pengen kayak tahu nempel di tiang listrik gitu. Lembek-lembek keras gitu ya. Tahu nempel di tiang listrik. Bayangin gimana? Oke, baiklah. Dia punya standarnya sendiri. Tapi nggak nyetrum ya? Nggak nyetrum ya? Pakai arus bawah. Arus bawah. Udah nggak pakai kabel atas kita. Sedap. Sekarang kabelnya udah udah buat tanah gitu kan. Udah macam di luar negeri aja jadi canggih arus bawah. Nah, kalau boleh kasih tahu Mbak Dian, waktu itu Kegelnya disaranin pakai senam panggul juga atau Kegel doang, Mbak? Senam panggul tuh yang kayak gimana? Jadi ya? misalnya pakai panggulnya juga ya, mesti pakai kayak setengah duduk gitu, berdiri gitu ya. Pokoknya Pokoknya panggulnya juga digerakin gitu ya. Aku tidur terus jadi ada suruh bawa aqua tuh. Nah itu jadi ditaruh di
di selangkangan gitu ya, di vagina gitu ya, tahannya? Iya, ditahan itu kayak gitu-gitu. Terus sambil lepas, lepas gitu ya. Kita ikutin instruksinya si ini aja, si instrukturnya. Pernah dulu coba-coba nggak pakai instruktur, cuma ngobrol sama temen, pulang dari Malaysia bawa tongkat tali keputihan. Perek lagi kita. Sosokan. Nih katanya temen pakai ini nih ya, biar ayahnya enak. Kata temen kan ada bentuknya tuh tongkat ali gitu kan. Ayah pikir si Ali aja tetangga kita tongkatnya lembek kan. Kita percaya nih. Dia nyoba sendiri nggak pakai instruktur. Pas besok pas 3 hari kemudian deh. Ya, kok keputihan? Nih gara-gara si Ali. Pakai coba-coba sama Ali sih. Pernah kepikiran nggak, kan udah 13 tahun nikah nih gitu ya, mau nambah variasi dengan bikin pakai sex toys yuk gitu, pernah kepikiran nggak? Belum sih pakai peralatan-peralatan gitu. Pernah. Itu gara-gara teman juga tuh satu grup lawak. Dia udah nikah duluan kan. Oke. Beli nih ring yang geter. Oh iya, ring buat penis ring itu ya, vibrator. Yang ada ini nggak? Ada kelincinya atau yang polos ringnya? Polos. Ada gerigi. Aku beli yang ada geriginya kan? Atau ada kelincinya. Itu bisa muasin klitoris tuh, Bang. Enggak gimana? Bentuknya kayak gimana? Ujungnya ntar aku WhatsApp deh. Jadi ini kan ada ringnya ya. Iya, ring. Itu ada kelincinya, ada telinga kelinci 2 di sini. Itu biasanya akan begitu dipakai ya, ini di penisnya ini kan untuk mempertahankan kekerasan penis. Nah, sementara si telinga kelincinya ini itu biasanya akan nahan di klitoris sehingga bikin klitoris orgasme. Itu luar biasa tuh ceritanya. Terus udah dicoba ringnya? Pakai ring gitu kan, salah aku beli ringnya ring 22 gitu kan. Sedangkan aku cuma 17. Ya pelek. Sedangkan aku cuma 17 gitu. Beli pelek. Kendor nih gitu kan. Salah gue. Itu ternyata pertama kali aku coba sama itu, aku nggak ngomong sama dia kan, aku diem gitu. Dia pertama sih bener-bener ngejerit-jerit, apaan sih enak banget ya. Ini apa sih enak banget ya gitu kan. Serius lah, serius. Iya, sampai dia udah karena selesai. ininya ya, apa gerigi-geriginya itu ya. Sampai selesainya itu dia bilang, dengkul Anda sampai kayak gini ya. Gitu. Ada kode-kode nggak sih kalian kalau lagi nafsu gitu? Ada kode-kode khusus nggak? Oh nih istriku lagi nafsu nih, kalau lagi ngajakin ada kodenya nggak dia? Dia udah ketahuan, dia juga udah aku juga udah tahu banget. Misalnya gimana? Kalau istri pakai kode apa tuh, Bang? Pokoknya dia kalau di depan anak-anak gitu, anak-anak udah, abang, kakak tidur besok online. Nail juga, ini juga, Pak Ek juga nih nggak mau bobo. Nah itu aku udah kode tuh. Oh gitu? Gitu? Terus gelendotan, peluk-peluk. Kalau kakinya udah duduk nonton TV berdua gitu, Gini-gini. Aku udah tahu nih. Oh gitu, pengen nih. Udah gesek-gesek gitu. Tapi nggak pernah ada omongan apa gitu nggak? Ya, kalau aku bukannya tiap malam anak-anak juga disuruh tidur ya pasti ya. Ayo anak-anak tidur gini gitu. Ya enggak, aku juga udah tahu kalau bahasanya udah agak beda ke anak-anak berarti. Udah mulai high pitch kali ya. Ini kayaknya udah nafsu nih. Kayaknya udah butuh bapaknya nih. Kayak gitu. Gitu. Kalau bapaknya gimana? Kalau lagi kepengen kodenya apa? Ya kita mau orang Betawi cuek aja kayak ayam. Diapain? Dipatok. Dia mah anaknya belum tidur aja, dia udah meluk-meluk dari belakang, udah gesek-gesek gitu. Anaknya belum tidur aja pada main, dia udah langsung aja gitu ngasih kodenya, bukan lagi di belakang-belakang. Kita mah kadang-kadang itu aja. Kalau laki-laki Betawi kali ya udah sekarang udah ketemu enaknya segala macam, udah to the point aja. Suruh pada tidur dong kan ini gitu. Juar. Kadang-kadang ngomong gitu aja di tim editor selamat ya. Terus kalau misalnya nih lagi kepengen banget, terus istri lagi setengah-setengah antara iya enggak gitu, itu gimana bikin terangsangnya, Bang? Ya aku sih bilang deh gimana gitu kan nggak bisa kayak saklar lampu dicolok doang gitu ya. Aku juga tahu kalau dia mulai gitu yang sekedar melayani atau dia sama-sama lagi pengen, itu bisa kelihatan kan. Makanya kalau aku lagi pengen banget, dianya lagi setengah-setengah gitu, ya kita kan ada kamar dari kayak gini, ada connecting kecil gitu kan, buat sekalian ruang kerja aku kasih kasur gitu kan. Biasanya ngobrol-ngobrol dulu gitu kan sampai garuk-garuk gitu, ya, sampai terangsang gitu, Mbak. Terus juga kadang-kadang aku bercandain yang kayak gitu kan.
anak-anak meleng, dadanya aku pencet, buruan loh. Dadanya dipencet. Aduh, kayak main squeeze ball. Bel, pencet. Apa aja gitu kan, pura-pura tidur, mungkin anak, kita sodok-sodok dari belakang. Emang gitu cara mancingnya emang. Ya, main biliar sama squeeze ball jadi satu loh gitu. Gitu. Oke, kita games ya. Apa tuh? Gamesnya gitu. Apa sih gamesnya? Pernah atau nggak pernah punya imajinasi seks yang ekstrim tapi belum pernah diungkapkan kepada pasangan? Pernah juga loh dia loh. Apa sih yang ekstrim? Aku kepo nih. Di atas kuda gitu. Kalau Mbak Dian apa? Sebenarnya Tapi nggak pernah bilang. Ya kadang terlintas gitu ya, cuma maksudnya aku nggak pernah ngomong. Aku juga nggak tahu maksudnya apa gitu. Cuma maksudnya enak kali ya kalau misal gitu ya, kalau misal kita berdua di kapal laut gitu kan, berdua kayak gitu-gitu sih. Kalau Bang Narji apa fantasinya yang nggak pernah diceritain? Fantasi yang nggak pernah diceritain itu di kebun-kebun. Serius? Karena aku Gatal-gatal Kira bercanda loh. karena imajinasi aku pertama kali lihat orang gitu waktu SMP itu di kebun. Tetangga aku Malah jadi fantasi. sama selingkuhannya. Ya, nggak sengaja aku lagi main petak umpet. Yang namanya orang Betawi tinggal di kampung ya. Kok nih pohon pisang temen aku ngumpet di sono kan ada kerasa kresek gitu pas ya ada kaki numpuk gitu. Kaki. Waktu SMP. Malah jadi kepengen Nah gitu. itu jadi imajinasi yang pertama kali, makanya aku khawatir banget anak-anak aku sekarang usianya yang pertama ini maksudnya jangan sampai melihat itu, takutnya itu jadi fantasi kayak aku gitu kan. Yang pertama kali aku lihat itu jadi bayangan Selingkuhan lagi ya Allah. makanya kalau aku mudik ke Pekalongan di kampung dia itu kan kalau Banyak banyak kebun gitu kadang-kadang nah di situ jangan sampai zaman sekarang ya dilihat orang-orang gitu. Yang kedua, pernah atau nggak pernah sih ya bercinta setelah bertengkar dengan pasangan? Pernah ya? Pernah. Iya. Lebih nafsu nggak bercinta setelah berantem? Ya Atau biasa aja? lebih enak. Kalau Mbak Enggak. berkesan ya? Kayaknya Bang Narji kayaknya lebih semangat gitu. Kalau perempuan itu kalau ada satu yang dipikirin gitu kayak enggak masih kesel kali ya. Iya, lama gitu kan ke Nggak bawah. ngaruh ya? Gue nggak ngaruh, hajar aja. Lebih nafsu, kenapa Bang? Kayaknya seksi kalau ngeliat dia marah ya? Iya, Kalau karena istri dia marah. jarang marah. Jadi kalau lihat dia marah itu kayaknya ada sesuatu yang Kalau ngeliat pramugari marah dia nafsu lihat kayaknya ya. dari aura mukanya, gerayan rambutnya itu beda. Ya, selanjutnya pernah atau nggak pernah sih komplain ke pasangan setelah bercinta? Doh, jangan kayak begini dong kayaknya yang. Apa nih? Iya, pernah sih, tapi bukan maksudnya Oh, bukan komplain komplain. gitu. Tapi jangan yang kayak gini sakit gitu sih. Pernah nggak sih itu ya ketika akan bercinta itu bermain peran? Ya itu tadi pramugari itu. Selain kamu yang bermain peran, kalau Bang Narji pakai apa? Pakai baju apa gitu? Gundala Putra Petir apa gitu? Pernah nggak? Pernah aku cuman pakai perbal doang, dianya ngamuk. Perbal gimana? Bermain peran. Mbak, yuk mumpung ibu nggak ada. Oh iya, itu yang Dia mau tersinggung. Iya maksudnya sok-sokan dia ya sok-sokan dia jadi bos terus aku mbak gitu. Kan apa sih gitu jadi Nggak mau bermain peran yang begitu. Kalau misalnya maunya sekretaris kek gitu apa gitu mbak dia jadi bos. Apa sih gitu, apaan sih? Jadi yang tadinya udah mau dia jadi pelayan seksi. Kan, Emosi. yuk mumpung ibu nggak ada mbak, yuk. Dia malah kesel. aku ngebayanginnya mbak aku di rumah terus dia naik ke Jadi atas ilfil sama ya? mbak gitu kan jadi ilfil jadi apaan sih jadi nggak jadi gitu. Salah. Skenario. Aku malah nanya lagi gitu kan. Skenario. Iya. Pernah nggak sih bercinta di ini di outdoor di luar ruangan?
Luar ruangan maksudnya? Iya. Nggak di rumah? Misalnya di taman, di balkon, Nggak pernah. kolam renang. Nggak pernah. Kalau balkon pernah Di sekali. balkon. Balkon pernah. Oh, pernah di balkon? Di balkon. Sekali-kalinya itu. Dan kapok. Kenapa? Kapok. Kan tetangga sebelah kan lagi renovasi rumah. Kita kan udah anak-anak bilang, kita kan udah bilang balkon, kuncinya cabut, kunci dari luar, cek lagi udah aman. Wah subuh gini belum ada yang bangun nih, yang kerja yang kuli-kuli belum ada yang bangun, udah aman ya. Nggak taunya si abang buka jendela, enggak gitu. Oh, Apa? langsung Oh, jadi malah kepergok anak ya pada saat Iya. itu. Oke. Thank you banget ya. Thank you sama. Oh, kita yang thank you jadi banyak tahu loh. Jadi ternyata selama ini kita anggap itu kesalahan, katanya emang udah Normal, ya. Terusnya yang kita anggap itu ternyata seneng buat kita, ternyata belum tentu seneng buat pasangan kita. Iya. Itu kan yang paling penting kayak gitu ya, Iya. komunikasi ya. Thank you ya. Seneng deh gitu kalau misalnya tamu boba itu banyak belajar, kan Mam and Dad juga semuanya belajar. So terima kasih sekali lagi Bang Narji, Sama-sama. ya Mbak Dian. Semoga langgeng. Amin. Terus gitu ya, Amin. makin oke kehidupan seks dan cintanya, Amin. ya kan ya, makin bahagia terus sampai akhir hayat, amin. Sampai ketemu lagi Mam and Dad di episode-episode boba berikutnya, bye. Udah kesana.